Sahabat Salum, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah Sabat kita di hari terakhir bulan Juli. Kita akan melanjutkan pelajaran tentang sola fide, yang artinya hanya oleh karena iman atau hidup yang mengandalkan iman. Tema firman Tuhan kita adalah kebenaran sola fide. Mungkin judul tema ini dirasa kurang pas karena mengapa manfaat daripada hidup yang mengandalkan iman disebut sebagai kebenaran sola fide. Karena begitulah ajaran Injil sepenuh. Seperti itulah apa adanya di dalam ajaran Injil. Maka sebelum kita menguraikan manfaat sola fide ini, mari terlebih dahulu kita memeriksa ajaran Injil tentang hal itu yang tertulis di dalam kitab Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Inilah ajaran Injil sepenuh tentang manfaat sola fide atau manfaat kehidupan yang mengandalkan iman. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam Injil sepenuh ketika kita sudah membaca ayat-ayat emas ini, maka tidaklah salah kalau judul tema kita adalah kebenaran sola fide, sesuai dengan ayat-ayat yang terkandung di dalam satu perikop yang hanya terdiri dari 2 ayat. Mungkin ini adalah perikop yang paling singkat di dalam seluruh Alkitab dari awal sampai akhir, yang menyatakan bahwa perikop ini, Roma 1 ayat 16 dan 17, adalah merupakan perikop sentral dari Roma pasal 1 atau pendahuluan kitab Roma, di mana kedua ayatnya yaitu ayat 16 dan 17 adalah merupakan satu kesatuan yang utuh. Sehingga kedua ayat itu, Roma 1 ayat 16 dan 17, adalah merupakan intisari atau saripati dari kitab Roma secara keseluruhan, yaitu tentang Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan umat manusia, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maksudnya adalah umat manusia dari segala bangsa. Seperti tertulis di dalam ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Maka melanjutkan daripada firman Sabat minggu yang lalu, Injil yang dimaksud di sini disebut juga sebagai firman iman. Sehingga di dalam ayat 16 nyata mengandung makna daripada sola fide, yaitu keselamatan hanya oleh karena firman iman. Sekali lagi saudara-saudaraku ya, di dalam ayat 16 Rasul Paulus bersaksi tentang Injil sebagai kekuatan Allah. Injil itu disebut juga sebagai firman Allah, sehingga dalam ayat 16 nyata makna daripada sola fide, yaitu keselamatan hanya oleh karena firman iman. Selanjutnya ayat 17, saudara-saudaraku, karena ayat 16 dan 17 adalah merupakan satu kesatuan, maka kalau tadi di dalam ayat 16 terkandung makna sola fide, maka di dalam ayat 17 juga terkandung makna sola fide. Saya baca ayat 17, saudara-saudaraku, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam ayat 17 ini makna sola fide adalah hidup hanya oleh karena iman. Dari sini saudara-saudaraku nyatalah peranan sola fide atau hidup yang mengandalkan iman di dalam kehidupan iman Kristen. Sehingga saudara-saudaraku, sola fide atau hidup yang mengandalkan iman itu memiliki posisi yang istimewa di dalam perikop Roma 1 ayat 16 dan 17, yaitu sebagai subjek, sebagai
pokok kalimat yang menjadi berita utama Injil di dalam kitab Roma. Bahkan kalau kita periksa seluruh tulisan Rasul Paulus, ya, hidup yang mengandalkan iman itu bukan hanya menjadi berita utama di dalam kitab Roma, tetapi menjadi berita utama dari seluruh kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Salah satu ungkapan Rasul Paulus yang terkenal adalah, "Aku hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya." Hal ini menyatakan bahwa sola fide, hidup mengandalkan iman, merupakan komitmen dari Rasul Paulus. Sola fide ini juga yang menjadi komitmen daripada Martin Luther, tokoh reformasi iman Kristen yang kita pelajari minggu yang lalu. Saudara-saudaraku, oleh karena Rasul Paulus adalah Rasul Injil sepenuh, maka sola fide, hidup yang mengandalkan iman, pasti juga merupakan komitmen dari setiap insan yang percaya, yang berpegang kepada Injil sepenuh. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Kalau kita kembali di dalam perikop Roma 1 ayat 16 dan 17, dari mana asalnya sola fide? Dari Injil. Injil yang utuh, yang kita sebut sebagai Injil sepenuh. Itulah kekuatan Allah. Dan itulah intisari renungan kita pada pagi hari ini. Bagaimana tertulis dalam ayat 17, karena di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Yang kita ambil sebagai tema kita, kebenaran sola fide. Kenapa judulnya seperti itu? Karena seperti itulah ajaran Injil sepenuh. Ya, itulah apa adanya yang tertulis di dalam ajaran Injil. Saudara-saudaraku, tentang manfaat hidup di dalam iman. Satu kebenaran yang nyata. Artinya, kalau Injil itu kita kerjakan, Injil itu kita lakukan dengan tepat dan benar, maka akan nyatalah manfaat daripada hidup yang mengandalkan iman. Seperti tertulis di dalam ayat 16, disebut sebagai keselamatan. Dan di dalam ayat 17, disebut sebagai hidup. Maka kalau menjadi kesatuan ayat 16 dan 17, itu menjadi hidup keselamatan. Yang akan melahirkan ajaran Injil sepenuh yang lebih dalam lagi, yang disebut sebagai tertib hidup keselamatan. Itulah manfaat daripada sola fide yang akan kita uraikan pada hari ini. Mari kita periksa ayat-ayatnya, saudara-saudaraku, yang tertulis di dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 3-11. 1 Timotius 1 ayat 3-11. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng-dongeng silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Mereka itu hendak menjadi pengajar, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang-orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi yang tidak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Amin. Renungkanlah ajaran Injil sepenuh ini, saudara-saudaraku, supaya kita dapat menikmati kehidupan di dalam iman, yaitu kehidupan yang berdasarkan Injil yang dari Allah. Seperti tertulis di dalam ayat 11,
yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Karena di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Injil itu ialah kekuatan Allah yang mengandung kemuliaan dan kebahagiaan seperti yang tertulis di dalam ayat 11 tadi. Bukan sekedar bahagia, tetapi ayat 11 menulis maha bahagia. Itulah damai sejahtera dan sukacita kerajaan surga. Itulah manfaat sola fide, hidup dalam iman yang disebut sebagai tertib hidup keselamatan. Seperti tertulis di dalam ayat 3 dan 4. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Hari ini kita akan membahasnya dengan mempelajari studi kasus yang ada di dalam surat Rasul Paulus kepada Rasul Timotius, yang tentu saja terlebih dahulu ditujukan secara pribadi kepada Rasul Timotius agar dia memiliki komitmen yang sama seperti Rasul Paulus, yaitu memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Orang zaman sekarang mengatakan kekeh di dalam Injil, fokus di dalam Injil. Inilah juga nasihat yang ditujukan kepada kita sekalian di hari ini, guna dapat menikmati hidup di dalam iman, yaitu tertib hidup keselamatan, yang ternyata adalah kebahagiaan di dalam kebenaran yang lahir dari Injil kekuatan Allah. Untuk itu kita akan memakai studi kasus ini sebagai acuan perbandingan dengan kasus-kasus yang telah kita bahas di minggu yang lalu. Dengan perkataan lain, sebagai acuan, kasus yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada Rasul Timotius itu adalah merupakan kasus yang bersifat umum, terjadi dalam kehidupan iman Kristen dari zaman ke zaman. Istilah anak di zaman sekarang itu adalah modus, satu peristiwa atau kasus yang sering muncul di sepanjang waktu. Akibatnya, saudara-saudaraku, umat Kristen tidak dapat menikmati kehidupan di dalam iman, atau tidak dapat menikmati hidup, tertib hidup keselamatan itu. Sekali lagi, saudara-saudaraku, istilah tertib hidup keselamatan juga mungkin dirasakan kurang pas untuk manfaat kehidupan dalam iman. Namun sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di awal tadi, tertib hidup keselamatan itu berasal dari kata hidup dan keselamatan yang merupakan buah dari iman yang lahir dari kekuatan Allah. Iman di dalam Injil kekuatan Allah. Maka bagi umat yang mengerti kebenaran Injil, tertib hidup keselamatan itu adalah merupakan berkat yang tiada taranya. Satu kemuliaan dan kebahagiaan yang tiada taranya, saudara-saudaraku, yang disebut sebagai maha bahagia. Namun manfaat itu akan gagal kita nikmati kalau kita kurang fokus kepada Injil. Seperti yang dinyatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada Rasul Timotius, akibat kurang fokus kepada Injil akan menimbulkan berbagai persoalan di dalam kehidupan iman Kristen, seperti kasus-kasus yang telah kita bahas di minggu yang lalu. Contoh pertama adalah kasus di zaman Martin Luther. Telah terjadi reformasi iman Kristen karena adanya penyimpangan, yaitu praktek uang di dalam pengampunan dosa. Mengapa kasus seperti ini bisa terjadi di zaman itu, saudara-saudaraku? Karena iman yang tidak bertumbuh sesuai kebenaran Injil. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, ajaran Injil bukan hanya terdiri dari pertobatan saja, melainkan lebih daripada itu
adalah tentang keselamatan yang kekal. Itulah yang disebut sebagai hal kerajaan Allah dan kebenarannya, yang harus diraih, yang harus didapatkan dengan pertumbuhan iman yang benar. Syaratnya, saudara-saudaraku, harus memiliki komitmen di dalam Injil. Firman iman yang memiliki kekuatan untuk menumbuhkan iman. Maka tidak heran, saudara-saudaraku, pada zaman itu ketika iman tidak bertumbuh, iman mentok, saudara-saudaraku, muncullah praktek-praktek yang menyimpang dari iman. Seperti praktek jual beli pertobatan di zaman dahulu itu. Sebab mereka, terutama para pemimpin dan para imam-imam itu, belum sampai kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena tidak fokus kepada Injil. Seperti tertulis di dalam ayat 6, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Menjadi sia-sia karena pada akhirnya mereka tidak sampai kepada tertib hidup keselamatan. Akibatnya bisa fatal, saudara-saudaraku, terutama bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Sesuai dengan apa yang kita bahas minggu yang lalu. Kita baca kembali ayatnya, Matius 7 ayat 20-22. Demikian firman Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Kasus inilah yang harus kita cegah terjadi di dalam kehidupan kita. Caranya adalah dengan melakukan kehendak Allah Bapa. Apakah itu, saudara-saudaraku? Allah mau agar umatnya memiliki iman yang bertumbuh melalui ajaran yang sehat, yaitu firman Kristus. Sebagaimana dinyatakan Allah di atas gunung yang kudus, yang disaksikan oleh ketiga murid-murid pilihan Yesus Kristus, Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Mereka mengalami satu penyataan yang luar biasa, saudara-saudaraku. Penglihatan tentang Yesus yang berdialog dengan Musa dan Elia, dua nabi besar di dalam Alkitab. Dibarengi dengan firman Allah yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Itulah kehendak Allah Bapa atas umatnya. Sola fide. Hidup di dalam iman. Iman yang bertumbuh di dalam kebenaran, yaitu dengar-dengaran kepada firman Kristus. Sehingga iman bertumbuh menjadi yang terbesar seperti iman biji sesawi. Dan yang terbesar adalah, saudaraku, kasih. Itulah nasihat di dalam surat Rasul Paulus kepada Rasul Timotius tadi, yaitu di dalam 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas itulah iman yang bertumbuh menjadi yang terbesar. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Yang lebih besar dari bahasa roh, dari nubuat, dan dari berbagai macam mujizat. Karena tanpa kasih, semuanya itu ibarat tong kosong, nyaring bunyinya. Itulah yang terjadi di zaman Martin Luther, saudara-saudaraku, ketika para imam dan rahib tidak memiliki iman yang bertumbuh dalam kebenaran, sehingga tidak ada kasih. Mereka pun mencuri kemuliaan Allah dengan tidak membela yang benar, melainkan membela yang bayar.
memandang rupa. Itulah modus yang harus diwaspadai dan kita hindari. Terlebih di akhir zaman ini, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sudah menubuatkan banyak orang akan berseru-seru kepadanya. Namun, tong kosong, nyaring bunyinya. Karena tidak memiliki komitmen yang jelas di dalam Injil, sehingga tidak memiliki pertumbuhan iman sesuai ajaran sehat, yaitu firman Kristus. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, nasihat di hari ini ialah, milikilah iman yang kokoh di dalam Injil, agar iman kita berbuah menjadi kasih. Karena nyata kebenaran Allah di dalam Injil, Injil itulah kekuatan Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami berlimpah dengan syukur. Sungguh kami bersuka cita dan berbahagia di pagi hari ini. Engkau memimpin ibadah kami dan Engkau melawat kami lewat kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengajarkan kepada kami dan memperingatkan kepada kami agar kami memiliki iman yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan-Mu, ya Allahku. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang memeteraikan ajaran Injil-Mu, perkataan-perkataan-Mu di dalam hati kami. Roh Kudus yang menolong kami untuk senantiasa mengingat apa yang Kau ajarkan. Dan Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukan apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau ajarkan kepada kami di hari ini. Memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Engkau yang memimpin seluruh ibadah kami sampai kepada akhirnya. Biarlah hadirat-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepadamu kami berdoa, kepadamu kami bersyukur. Hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali